Nah, itu dia. Sini, sini, sini. Depan dong. Nah, ini baru benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang telah menciptakan langit dan bumi, laki-laki dan perempuan, siang dan malam, aku dan kau. Tak lupa, salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada seorang tokoh revolusioner, seorang direktur yang tidak berdasi, seorang guru tanpa sertifikasi. Beliau adalah sang kekasih Allah, berpangkat Rasulullah, bertitel Habibullah. Tak lain dan tak bukan beliau adalah Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dari zaman Utsman bin Affan ke zaman para penonton yang tampan dan cantik rupawan. Alhamdulillah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dianisa Enifa Gisela dari SMP Negeri 4 Donorajo 1 Atap. Di sini saya ingin menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Pentingnya Kebiasaan Berolahraga sebagai Pribadi Muslim. Hadirin teman-teman yang dirahmati Allah, di zaman yang modern ini kita menyaksikan perubahan gaya hidup yang cukup mengkhawatirkan, terutama di kalangan generasi muda. Menurut Kementerian tahun 2024, sekitar 76,2% pelajar Indonesia tergolong tidak aktif secara fisik, dan 16,2% diantaranya mengalami obesitas. Fenomena ini terjadi akibat gaya hidup sedentari, yaitu gaya hidup tidak aktif yang ditandai dengan sedikitnya aktivitas fisik dan lebih banyak waktu dihabiskan untuk duduk atau berbaring. Contohnya nih, kita suka bermain game online, scroll sosial media, TikTok, YouTube, Roblox dalam waktu lama. Di beberapa daerah seperti Lamongan dan Yogyakarta menunjukkan remaja dengan aktivitas fisik rendah memiliki daya tahan tubuh dan konsentrasi belajar yang lebih buruk dibandingkan yang rutin berolahraga. Artinya, kurang olahraga bukan sekadar masalah fisik, tetapi juga sebagai memengaruhi kesehatan mental dan spiritual. Maka dari itu, sangat penting bagi kita untuk menyadari bahwa kebiasaan kurang bergerak bukan soal kurang olahraga saja, tetapi menyangkut tanggung jawab keimanan. Sebab tubuh yang sehat adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Berdasarkan hal tersebut, pidato ini saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan mendasar. 1. Mengapa seorang muslim perlu menjadikan olahraga sebagai kebiasaan hidup? 2. Apa nilai Islam yang mendukung pentingnya menjaga kebugaran jasmani? Dan 3. Bagaimana kebiasaan berolahraga dapat memperkuat keimanan serta kualitas hidup seorang muslim? Hadirin teman-teman generasi penerus bangsa, Islam menegaskan bahwa menjaga kesehatan tubuh adalah perintah agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 195.
Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillah. Sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan infakkanlah sebagian hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat ini bukan hanya larangan untuk melakukan hal-hal berbahaya, tetapi juga peringatan agar kita tidak mengabaikan kesehatan diri. Tubuh yang lemah, mudah sakit atau rusak karena kelalaian adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh ideal dalam keseimbangan hidup antara beribadah dan kebugaran fisik. Beliau dikenal berjalan cepat dan memiliki tubuh yang kuat. Beliau mendorong para sahabatnya untuk berlatih memanah, berkuda, dan berenang. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala, al-mu'minul qawiyyu khair wa ahabbu ilallahi minal mu'minil dhaifi wa fi kulli khair." Rawahu Muslim. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Kekuatan yang dimaksud di sini mencakup iman, ilmu, dan tubuh. Seorang mukmin yang kuat fisiknya lebih mudah beribadah, lebih tangguh dalam berjuang, dan lebih siap menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Hadirin teman-teman yang berbahagia, tubuh yang sehat melahirkan pikiran yang jernih dan hati yang tenang. Seorang yang rutin berolahraga memiliki kadar hormon endorfin yang lebih tinggi, yang berpengaruh langsung terhadap semangat, optimisme, dan kestabilan emosi. Dengan tubuh yang bugar, seseorang dapat beribadah lebih khusyuk, sholat terasa ringan, ibadah malam lebih mudah dijalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua, menjadikan pikiran kita jernih, hati kita istiqomah dalam ketaatan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan bila ada kelebihan, itu murni dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum